Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dedi SMK 4 Jakarta pada channel Ruang Kelas Pak Dedi. Tibalah saatnya sekarang kita melakukan resume atau kesimpulan dari perbedaan antara modulasi AM dan modulasi FM. Keduanya sudah kita bahas secara khusus tersendiri. Modulasi AM tersendiri, modulasi itu sendiri apa, kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan khusus tentang AM modulasi. Kemudian kita juga sudah membahas khusus tentang FM modulasi. Kesempatan terakhir ini adalah kita akan meresumukan, menyimpulkan ya kelebihan dan kekurangan ya aplikasinya di mana tentang modulasi AM dan modulasi FM. Seperti sudah saya coba terangkan pada penjelasan terdahulu bahwa jenis modulasi analog yang kita bahas ada dua macam, yaitu modulasi AM dan modulasi FM. Apa perbedaan daripada kedua jenis modulasi ini? Udah kita bahas secara terperinci, kita tapi resumukan pada sekarang saat ini. Perbedaan yang pertama adalah modulasi AM, singkatan dari amplitudo modulasi. Modulasi FM adalah singkatan daripada frekuensi modulasi. Selanjutnya, modulasi AM bekerja dengan perubahan daripada amplitudo, sementara frekuensinya adalah tetap. Sedangkan pada modulasi FM justru sinyal suara ini akan merubah-rubah frekuensi, sedangkan amplitudonya yang tetap. Udah kita bahas ya. Jadi dari gambar ini, pada AM adalah amplitudonya berubah-ubah tapi frekuensinya tetap. Pada FM justru frekuensinya yang berubah-ubah, amplitudonya yang tetap. Ya. Kemudian yang ketiga perbedaannya adalah modulasi AM atau transmisi AM ini ditemukan jauh lebih lama ya, jauh lebih tua umurnya karena dia sudah ditemukan sejak tahun 1870 ketika percobaan mulai dari Hertz ya, Tesla sampai dengan Marconi itu abad-abad 1870 itu sudah dibahas, sudah ditemukan cara modulasi AM ini. Sedangkan FM baru ketemu sudah abad 19. Jadi beda selisihnya hampir 60 tahun dari ketemukannya AM, hampir satu generasi ya. Jadi FM lebih muda, dia baru dikembangkan itu tahun 1930. Jadi AM duluan, umurnya baru FM. Perbedaan berikutnya adalah AM, dia memiliki kualitas suara yang buruk, ya, kurang bagus dibandingkan dengan FM. FM itu sangat sukar, ya, sangat mudah diganggu oleh interferensi, ya, dan memiliki suara yang jauh lebih bagus. Kenapa AM buruk, FM bagus? Karena AM itu sinyal informasi suaranya dipasang pada amplopnya, ya,
tinggi rendahnya suaranya itu, sehingga ketika ditransmisikan mudah sekali terkena gangguan, ya, interferensi, misalnya dari petir, dari suara mobil kebisingan dan lain-lain. Akibatnya memang kualitas AM, termasuk radio AM atau yang menggunakan modulasi amplitudo, itu memiliki kualitas kurang bagus dibandingkan dengan kualitas FM yang pasti bersih, karena sinyal informasinya disimpan dalam rapat renggangnya frekuensi, amplitudonya tetap dia, frekuensinya yang berubah-ubah. Kemudian perbedaannya pada radio AM, dia punya batasan antara 530 sampai dengan 1600 kHz. Jadi dia lebih rendah, dia bekerja pada range medium frekuensi, ya. FM dia bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi, 88 sampai dengan 108 MHz. Berarti dia dalam bagian pengelompokan termasuk dalam frekuensi yang VHF, very high frequency. Dari karakter frekuensi kerjanya ini, kita sudah bisa memprediksi bahwa AM itu menggunakan skywave. Jadi dia menggunakan pantulan, bisa memanfaatkan pantulan ionosfer. Nantinya dia akan bisa mempengaruhi jarak tempuhnya, ya. Kalau FM dia sudah pakai sifat ini, sudah loss, ya, line of sight. Jaraknya tidak jauh, dia bisa jauh kalau dia menggunakan sistem repeater. Perbedaan berikutnya, AM is cheaper. Cheaper itu murah, ya. FM is costly, dia bisa lebih mahal. Jadi karena konstruksinya dari baik konstruksi dari pemancar maupun penerimanya, AM itu lebih simpel, lebih sederhana untuk membuat pemancar AM, ya, karena tadi frekuensinya rendah. Untuk merubah amplitudo itu tergantung dari frekuensi itu gampang, tinggal basisnya dikasih osilator, emitornya disuntikan sinyal carrier, ya, atau sinyal audio, maka dia akan mudah mendapatkan modulasi amplitudo itu, ya. Jadi AM lebih murah, FM lebih mahal. Berikutnya, AM dapat digunakan untuk transmisi yang jaraknya jauh, ya, tadi karena dia frekuensinya tadi di sekitaran 530 sampai dengan 1600, kemudian pada frekuensi itu perambatan yang digunakan atau propagasinya menggunakan skywave, dia bisa jauh, ya. Kemudian FM dapat digunakan pada jenis transmisi yang jaraknya tidak begitu jauh, ya. Kalaupun harus jauh, dayanya harus besar, ya. Atau dengan teknik lain, yaitu dengan teknik repeater. Jadi tangkap lagi, pancarin lagi, terima lagi, pancarin lagi. Atau dia bisa tembak melalui satelit, ya. Kita udah bahas pada teknik loss, ya, yang membicarakan tentang perambatan gelombang. Next, perbedaannya yang lain adalah AM memiliki bandwidth yang lebih rendah, ya, lebih sedikit, ya. Makanya dia bisa banyak frekuensi pada band AM itu. Ya, kita ketahui kan waktu pembahasan tentang indeks modulasi, bahwa pada band FM hanya terjadi 2 band saja, yaitu upper sideband dan lower sideband. Tapi pada FM itu bandwidthnya bisa saja sangat lebar. Waktu kita bicara tentang indeks modulasi, ya, bahwa indeks modulasi FM itu paling besar itu 1. Udah nggak boleh, karena kalau dia lebih besar dari 1 dia bisa cacat, overmodulasi, ya. Tapi kalau di FM dia bisa saja lebih besar dari 1. Oleh sebab itu bandnya dia lebar. Satu pemancar FM itu dia butuh spasi yang lebar bandwidthnya. Makanya di stasiun radio FM itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan radio AM dulunya, ya. Karena sekarang sudah sebagian besar pemancar AM itu sudah banyak yang tidak beroperasi, maka numpuknya di FM, terutama di Indonesia atau di Jakarta. Pemancar FM lebih banyak daripada AM. Sebetulnya kemampuan spasi yang disediakan radio AM itu jauh lebih besar, karena satu stasiun radio AM bandwidthnya itu sempit.
ya, tapi karena memang kualitasnya jelek dan sudah tidak banyak lagi digunakan radio itu, makanya ditinggalkan di AM itu. Jenis perbedaan yang terakhir kita bahas di sini adalah AM digunakan untuk, lebih tepat untuk radio-radio yang speak, broadcasting, dan news channel. Jadi dia cocoknya untuk acara-acara yang ngobrol aja gitu ya, ngobrol, vlog gitu, atau news channel yang berita-berita saja. Kenapa? Kualitasnya kurang bagus. Tapi kalau dia FM, dia memang hi-fi ya, bagus sekali, bersih suaranya, maka dia cocok untuk siaran-siaran musik ya. FM itu musik keren ya, suara juga bagus. Tapi kalau AM, karena dia musiknya kurang bagus, ya lebih baik digunakan untuk radio-radio yang speak broadcasting, atau yang berita aja, yang ngomong aja, atau yang menyampaikan pemberitaan. Itu barangkali perbedaan mendasar daripada modulasi AM dan FM. Di samping ada perbedaan, tentu saja ada persamaan. Persamaannya adalah dua-duanya adalah merupakan cara ya, metode yang digunakan untuk sama-sama mengirimkan informasi atau komunikasi suara atau radio. Dua-duanya baik AM dan FM. Modulasi AM digunakan di radio AM, modulasi FM digunakan di radio FM. Kemudian persamaan yang kedua adalah dua-duanya merupakan bentuk daripada gelombang elektromagnetik ya, dalam hal pengiriman informasi. Jadi pada akhirnya baik modulasi AM dan FM nantinya dia dikirimkan melalui antena AM FM ya, gelombangnya adalah gelombang elektromagnetik. Jadi terjadinya proses modulasi ini memang adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan proses pemancaran, pengiriman dan pemancar dan penerimaan daripada gelombang elektromagnetik. Masih ada yang lain ya. Perbedaannya, amplitudo memiliki AM ya, memiliki amplitudo berubah-ubah sinyal suara sementara frekuensi tetap. Ini yang tadi awal sudah kita gunakan. Dia menggunakan pantulan ionosfer sehingga jarak pancarnya bisa lebih jauh ya, karena dengan frekuensinya tadi dia lebih rendah. Dia menggunakan media propagasinya adalah yang skywave ya, dengan menggunakan sifat-sifat ionosfer. Kita sudah bahas secara detail ini di pembahasan kita tentang propagasi gelombang. Pada radio, pada modulasi FM, dia memiliki frekuensi yang berubah sesuai dengan sinyal suara. Amplitudonya tetap, tapi dia frekuensinya yang berubah-ubah. Dengan demikian BW-nya dia lebih lebar. Ya, kualitas suaranya lebih bagus, dan bahkan dia bisa jadi sinyalnya stereo ya. Nah kemudian ditemukannya sejak 870 tadi ya, dia sudah lebih tua, 60 tahun. Kalau ini 1930 oleh Edwin Armstrong yang mengembangkan FM. Kalau AM banyak sekali ya, ini tidak diketahui siapa yang menemukannya, karena ini by proses ya, tidak oleh satu orang. Ada Tesla yang menemukan itu, kemudian juga Marconi ya, sampai radio ya, itu yang banyak yang menemukan ini, termasuk Hertz sendiri. Waktu dasar-dasar antenanya adalah ilmuwan fisikawan dari Jerman yang namanya Ludwig Hermann Hertz itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, karena sinyal informasi dipasang pada amplitudo maka sangat rentan terhadap gangguan noise yang besar. Jadi tadi ya, kualitasnya kurang bagus karena sinyal informasinya dipasang di amplitudo. Kalau ini FM dipasang di frekuensi berubah-ubah, maka dia kebal terhadap gangguan noise, dan akibatnya dia memiliki kualitas yang lebih baik daripada modulasi AM. Nah ini dari kualitasnya kurang bagus, terutama pada jarak jauh. Ya ini pada jaraknya kurang bagus. Dekat aja nggak bagus, apa dia lagi jauh ya. Dia menggunakan pantulan ionosfer, itu bisa terjadi fading, suara yang putus-putus ya, seperti suaranya melayang-layang gitu. Nah kalau FM karena bandwidthnya lebar, kualitas bagus, tapi jangkauannya memang dia kurang jauh karena dia makanya adalah loss ya, line of sight. Batasannya frekuensinya 535 sampai, ini sebetulnya 530 ya, 530 sampai dengan 1600 ya.
1600 kHz. Batasan frekuensinya kalau FM 88 sampai dengan 108. Indeks modulasinya hanya antara 0 dan 1, idealnya adalah 0,5 yang paling bagus, maksimum dia 1. Lewat dari sini dia akan terjadi cacat overmodulasi yang udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi kalau pada indeks modulasi FM, dia bisa lebih besar dari 1. Dia akan menghasilkan satu pasang sideband di atas dan di bawah satu pasang. Sepasang itu isinya 2, lower sideband dan upper sideband dan lower sideband. Kalau FM dia bisa menghasilkan banyak sideband. Ya, kemarin udah kita bahas. Ya, dia bisa menghasilkan banyak sideband tergantung daripada indeks modulasinya. Ya, dia bisa sampai 6 pasang. Ya, dia bisa 4 pasang gitu. Kemudian mudah dirakit karena simple, ya, sederhana. AM itu sederhana. Kalau FM itu cukup rumit, complicated rangkaiannya. Bandwidthnya kurang dari 10 kilo, ini bisa mencapai 200 kilo. Dia lebar-lebar tadi ya, makanya dia tidak banyak pemancar yang bisa beroperasi di channel radio FM. AM bekerja pada operasi pada MF atau medium frekuensi sampai dengan high frekuensi. Kalau FM sudah beroperasi pada very high. Ini yang menentukan tadi karakteristik cara pancarannya ya. Dia menggunakan ionosphere, dia menggunakan sistem loss. Kelebihan dan kekurangan FM, dia memiliki noise lebih kecil, bebas interferensi. Ini kelebihannya sebetulnya. Dibandingkan pancar FM membutuhkan konsumsi daya yang kecil ya. Lebih kecil dayanya. Tidak ada radiasi daya. Memiliki guard band yang pemisah antara kanal FM, jadi dia kanal lebar ya, dia masih cukup ada spasi, jarang ada channel yang tubrukan. Sisi modulasinya lebih mudah direalisasikan tadi ya, cheaper, udah lebih murah ya. Lebih mahal ya itunya ya, tapi untuk sisi modulasinya jauh lebih mudah karena dia cukup menggunakan VCO aja, voltage control oscillator. Pembahasan ini nanti akan kita lebih detail ketika kita membahas skema pemancar daripada FM. Kekurangan FM itu adalah komponennya lebih mahal, bandwidthnya terlalu lebar. Kadang-kadang bandwidth terlalu lebar akibatnya tadi pemancarnya tidak bisa banyak ya. Kemudian sinyal penerimaannya, sinyalnya lebih kecil, antenanya lebih rumit ya. Antena karena frekuensi tinggi berarti dia antenanya ukurannya lebih kecil karena berhubungan dengan panjang gelombang. Rangkaiannya lebih rumit, lebih kompleks ya. AM lebih sederhana, kurang efisien. Nah, ini harus dipertanyakan. Saya nggak setuju dengan kurang efisien. Kemudian proses demodulasinya lebih sulit. Ya, ini saya setuju karena rangkaiannya lebih, pengembaliannya, demodulasinya lebih sulit karena kalau di AM itu kan langsung cuman pakai detektor saja. Tapi kalau di FM itu kemarin kita udah bahas, pada FM demodulasi itu ada rangkaian yang namanya limiter, kemudian ada yang namanya diskriminator. Paling tidak ada 2 rangkaian yang dibutuhkan dalam proses demodulasi daripada sinyal FM. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai resume akhir daripada pembahasan tentang perbedaan antara modulasi AM dan modulasi FM. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.